Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Terima kasih, Jonathan. Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi malam hari ini di pertemuan ke-7 ya. Jadi kita mulai aja supaya nanti juga bisa cepat selesai ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ya mungkin mau ngingetin aja kepada teman-teman semua teman-teman tetap harus menjaga kesehatan ya, karena kondisinya saya tidak tahu kalau yang di Batam seperti apa dan di sekitarnya, karena kebetulan saya ada di Tangerang di Jabodetabek. Di sini jujur aja kondisinya lagi lumayan memprihatinkan dan hampir setiap hari selalu aja ada yang kena, dan mungkin dalam waktu seminggu ini saya kehilangan beberapa teman, sahabat ya. Jadi ya kita mungkin berharap teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita juga berdoa bersama supaya COVID bisa cepat selesai gitu ya teman-teman. Kita akan lanjut teman-teman di pertemuan ke-7 malam hari ini ya. Jadi kayaknya minggu lalu saya sudah sempat share tentang UTS-nya, jadi mohon disiapkan. Nanti minggu depan kita sudah masuk ke minggu UTS ya. Jadi sudah bisa dikerjakan apa menjadi tugasnya saya berkelompok seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita akan masuk, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Nanti kalau suara saya ada yang hilang atau slide-nya agak terputus, mohon diinfokan aja ya, karena laptop saya ada masalah, jadi hari ini saya menggunakan laptop istri saya. Saya nggak tahu settingannya, semoga tidak ada masalah apa-apa. Sebentar. Ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan teman-teman dari yang sudah topik bahasan kita minggu lalu ya. Jadi minggu lalu di 2 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara kita atau metode-metode mengenai bagaimana kita mengidentifikasi resiko ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi resiko, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan di dalam mengidentifikasi resiko tersebut ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi di sini ketika kita sudah mengidentifikasi, kita akan melihat hal-hal apa sih sebetulnya yang menyebabkan risiko-risiko tersebut ya. Jadi kita udah menentukan nih sekarang, resikonya adalah seperti A, B, C, D, E misalnya, atau 1, 2, 3, 4, 5 udah ditemukan. Terus kita bisa mencari istilahnya root cause, kalau bahasa problem ya, bahasa entrepreneur atau root cause. Hal-hal apa yang menyebabkan menyebabkan terjadinya resiko tersebut. Jadi dari sisi why-nya ya, kenapa resiko itu terjadi. Dan kemudian kita bisa melakukan sebuah analisa terhadap resiko tersebut. Nah, ini 2 hal yang akan menjadi bahasan kita di dalam pertemuan kita malam hari ini. Ya. Jadi nanti saya akan lebih bercerita secara umum ya. Semoga teman-teman bisa memahami materi kita di malam hari ini. Kita mulai dulu teman-teman dari yang namanya risk register ya. Jadi risk register itu risk register itu adalah seperti semacam logbook gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita gunakan sebagai sebuah tools manajemen resiko untuk bisa melihat identifikasi resiko tersebut ya, dan juga informasi-informasi apa saja yang terkait dengan resiko-resiko tersebut, seperti misalnya resikonya seperti apa, referensinya seperti apa,
pengukuran mitigasinya seperti apa dan sebagainya. Jadi misalnya teman-teman, gampang simpelnya adalah seperti ini. Kita menemukan 5 buah resiko berdasarkan identifikasi yang sudah kita identifikasi sebelumnya, ya. Ada resiko pertama, ada resiko kedua, 3, dan 4, dan 5. Ya, atau mungkin gampangnya kita ambil contoh aja lah ya. Ya, kita misalnya mendevelop sebuah sistem, atau teman-teman membuat sebuah project misalnya, membangun sebuah sistem IT gitu ya. Nah, teman-teman kemudian mendefinisikan sebuah resiko. Ya. Resikonya misalnya adalah keterlambatan misalnya. Ya, keterlambatan. Nah, teman-teman coba kemudian melakukan pengukuran kemungkinan terjadinya keterlambatan di dalam pekerjaan atau proyek sistem tersebut. Nah, dari item keterlambatan, teman-teman coba bisa melihat keterlambatan ini, gitu ya, itu terjadi pada sisi mana? Apakah keterlambatan ini pada sisi awal ketika mendevelop, atau keterlambatan ini pada sisi akhir ketika implementasi, atau monitoring, atau dari sisi mana? Dan kita bisa mengukur ketika keterlambatan ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu contoh-contoh contoh dari sisi keterlambatan resikonya. Ya, jadi dari identifikasi resiko yang sudah teman-teman temukan atau identifikasi sebelumnya, nah kita setelah itu menjabarkan lah istilahnya, mendetailkan ya. Itu yang dinamakan dengan risk event dan risk trigger. Jadi event resikonya seperti apa dan apa yang menyebabkan resiko itu terjadi. Ya. Jadi misalnya keterlambatan dalam sisi desain. Keterlambatan bisa disebabkan dari mana? Wah, ternyata wawancara dilakukan, kita membutuhkan wawancara untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen. Namun ternyata terjadi kesulitan di sana, ya. Konsumennya ternyata lagi sibuk misalnya, atau konsumennya ternyata susah dihubungi. Nah, jadi hal-hal pemicu itu teman-teman identifikasi, ya. Sehingga teman-teman bisa membuat sebuah strategi untuk mengatasi hal tersebut, ya. Wah, kalau interview satu persatu bisa makan waktu nih. Bagaimana kalau kita kumpulkan dalam satu forum diskusi misalnya, supaya menghemat waktu. Misalnya seperti itu contoh saja. Ya. Jadi ketika kita tahu secara detail, kita sudah tahu juga nantinya adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi bentuknya sih sebenarnya macam-macam. Ini salah satu bentuk contoh dari risk register. Ya, satu bentuk contohnya bentuknya modelnya tabel ya. Jadi di sini ada 3 resiko yang diidentifikasi ya. Kemudian impact-nya, dampaknya itu adalah M itu medium, H itu high, low itu low. Kemudian probability-nya, nah probability itu kemungkinannya ya, kemungkinan terjadi seperti apa, dan nilainya itu biasanya diambil dari impact dikalikan dengan probability. Ini contoh aja. Dan apa mitigation plan. Nah, di misalnya ini dokumen pending atau dokumen terpending karena persetujuan misalnya. Nah, di sini kita menyiapkan dokumen secara timely ya, atau beberapa waktu sebelumnya untuk supaya tidak terpending misalnya. Siapa responsibelnya ya. Fasenya ada di mana dan statusnya adalah ini statusnya mitigasi. Jadi mitigasi itu statusnya dalam hal identifikasi misalnya. Nah, jadi ini salah satu bentuk contoh daripada risk register ya. Dan di sini juga kita bisa mengetahui resiko-resiko apa saja yang terjadi. Nah, kenapa kita membutuhkan sebuah tabel, teman-teman ya? Sebagai contoh ini, karena akan lebih mudah ketika kita mendesainnya dalam bentuk tabel seperti ini. Karena kalau bentuk kita juga punya keterbatasan, kita mengingat juga kadang-kadang lupa, ya. Jadi lebih mudah kalau itu kita tuliskan dan kita identifikasikan dalam bentuk tabel. Sebagai contoh adalah seperti itu.
Kemudian, nah ini contoh yang lebih detail lagi ya. Mungkin kalau tadi cuma ada 3 contoh, di sini ada beberapa contoh. Ini kurang lebih hampir sama ya. Tinggal penentuan kolom yang ada di sini itu tergantung kepada kebutuhan dari organisasi tersebut. Di sini dia membaginya lagi ada organisasi ya, apakah possible terjadi, impact-nya ini malah ada ekstrim, dia lebih parah ya, ada tingkat resiko, kontrol dan sebagainya. Dan di sini ada areanya ada di mana. Jadi bentuk sederhana, ini mungkin mulai bentuk yang agak lebih kompleks ya. Jadi penentuan kolom yang ada di sini kembali bergantung kepada siapa? Bergantung kepada kita dalam mengidentifikasi resiko tersebut. Bergantung kepada bagaimana kita mengidentifikasi konteks dari perusahaan kita. Ya, jadi ya kembali lagi teman-teman ya. Mana yang benar antara yang ini atau ini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu semua tergantung kepada jenis perusahaannya. Nah, setelah itu kita melakukan namanya risk register. Ya, jadi ada datanya, ada types-nya, tipenya, ada deskripsinya, ya, probability-nya, dan biasanya nanti bentuknya, salah satu bentuknya teman-teman itu bentuknya kayak semacam matrix, ya. Setelah tadi kita identifikasi dengan bentuk seperti ini, itu kita pilih matrix. Mana yang termasuk probability-nya low ya, kan nanti ada probability dikalikan impact. Kalau teman-teman lihat yang di sini ada probability dikalikan impact. Nah, ini juga sama ya, probability dikalikan impact, kemudian dia masuk masuk ada di mana. Misalnya poin 1 ini ada low sampai medium ya, probability-nya medium, impact-nya medium, makanya ada di sini. Kalau misalnya probability-nya high, kemudian impact-nya low, dia pasti ada di sini. Ya. Di sini dibagi dari 3 tingkatan, ada 5 tingkatan. Nah, tingkatannya apakah boleh 5? Boleh aja, tingkatan 0 sampai 10 itu juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita mengidentifikasi sebuah risiko tingkatannya seperti apa. Ya, jadi teman-teman di sini sebetulnya dibutuhkan juga di dalam melakukan identifikasi risiko adalah kreativitas ya. Jadi bilang pemahaman kita dalam konteks seberapa besar sih risiko tersebut gitu ya. Mungkin kalau kita bercanda, ini risiko itu terjadi. Nilainya berapa ya? Antara 1 sampai 10 ya. Seberapa tinggi risiko yang bisa kita dapatkan? Oh, ini sangat tinggi banget nih, berarti kita kasih 10. Atau ini mungkin aja terjadi resiko tapi kecil kayaknya ya, mungkin 2 aja deh. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kembali kepada sudut pandang kita melihat sebuah resiko tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya risk events ya. Risk event itu adalah sebuah resiko yang akan menyebabkan dampak negatif kepada financial company atau financial perusahaan, terutama hal-hal yang tidak kita duga. Jadi contohnya natural disaster, gempa bumi, tingkat keselamatan pekerjaan dan sebagainya ya. Jadi istilahnya risk event itu sebetulnya risk event itu tidak hanya terjadi karena unexpected istilahnya, tapi ketika sebuah resiko akan berdampak sebuah negatif kepada perusahaan kita, terutama dari sisi finansial. Contoh kalau tadi saya ambil contoh teman-teman, ketika pembangunan atau pengembangan sebuah software atau sebuah proyek IT di awal mengalami keterlambatan, ya misalnya dari ketika terjadi sisi development di awal misalnya, terjadi keterlambatan, itu dampaknya pasti akan berdampak kepada finansial perusahaan. Walaupun mungkin tidak besar, tapi tentu saja ada. Misalnya akan berdampak kepada biaya servernya menjadi naik, contohnya, atau biaya hours pekerjaan karena dia melewati batas waktu, terlambat,
karena ada terlambat kurang lebih seminggu, maka ada biaya tambahan yang kita keluarkan untuk membayar tim selama seminggu misalnya. Ada kos tambahan. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang berpengaruh kepada biaya keuangan. Dan resiko tuh apakah semua resiko akan berdampak pada keuangan? Tidak semua, ya. Tentu saja mungkin saja ada resiko yang memang sudah kita perkirakan dan itu sudah kita masukkan di dalam planning dan akhirnya itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika ternyata sudah kita perkirakan namun itu terjadi, biasanya akan berdampak kepada keuangan perusahaan. Entah dari sisi honor misalnya, gaji, sewa, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita pahami. Makanya resiko tuh penting, memahami resiko teman-teman ya. Sehingga jangan sampai ketika resiko terjadi itu berdampak buruk kepada perusahaan, terutama dari sisi finansial. Makanya terkadang ketika membangun sebuah proyek, salah satu divisi atau bagian yang paling cerewet itu biasanya adalah bagian keuangan. Ya, biasanya seperti itu. Karena bagian keuangan ketika ada satu sisi timeline atau resiko terjadi akan bergeser, biasanya keuangan akan berpengaruh dan itu akan ngomel-ngomel lah petugasnya atau pegawai di sana. Nah, itu harus kita pahami teman-teman ya. Nah, event atau resiko itu seperti sempat saya sampaikan, itu akan berdampak kepada tujuan akhir. Ya, jadi pada tujuan akhir apakah berdampak lebih lama, berdampak secara keuangan, itu biasanya seperti itu. Dan seperti kita sampaikan, ada konsekuensi yang terjadi. Ya, jadi istilahnya konsekuensi terjadi itu yang harus kita perhatikan. Itulah dinamakan dengan konsep daripada risk event. Nah, kemudian risk trigger. Risk trigger itu adalah sebuah simptom atau sebuah warning ya, yang mengindikasi terjadinya risk event tadi. Jadi sebetulnya sebelum risk event di sini saya coba tulis di sini ya, risk event. Nah, ini yang bisa menyebabkan risk event itu adalah apa? Adalah risk trigger. Nah, itulah yang dimaksud di sini, teman-teman ya. Nah, ini event ya. Nah, mungkin sebagai contoh seperti ini ya. Di awal saya sudah sampaikan kita saat ini sudah masa COVID-nya udah luar biasa ya. Angka statistik kita naiknya luar biasa. Sudah penuh, berbagai macam rumah sakit sudah mulai penuh misalnya. Nah, itu sebetulnya mengindikasikan sesuatu hal ya. Ini kalau tidak kita biarkan akan berdampak kepada sesuatu resiko lagi. Misalnya dan tidak terkendali ya, kasarannya kalau kita mau ngambil contoh itu terjadi di India ya beberapa waktu yang lalu atau sampai sekarang masih. Bagaimana di India menjadi tidak terkendali dan apa yang men-triggernya ya. Sebetulnya kasusnya hampir sama teman-teman. Kalau teman perhatikan ya, ini kita bicara agak melenceng sedikit ya, agak terkait COVID misalnya. Di India kasus ini terjadi karena beberapa bulan sebelumnya mereka kebetulan juga mengadakan sebuah pesta ya. Saya tidak tahu pesta budaya, pesta seperti apa yang dihadiri oleh banyak orang ya, dan itu menjadi sebuah pesta yang rutin tahunan sebetulnya, dan setelah pesta itu akhirnya berdampak besar ya. Jadi yang men-trigger apa? Kerumunan. Itu contoh sederhana itu. Kemudian tahun lalu sempat kasus terjadi di Italia. Italia sempat lockdown untuk menaik COVID. Ya, apa yang men-trigger? Satu yang men-trigger itu adalah pertandingan sepak bola tahun lalu di Italia. Jadi pertandingan sepak bola pada saat itu sehingga akhirnya Italia di lockdown. Yang men-trigger apa? Kerumunan. Nah, dan di Indonesia juga sama ya. Sebetulnya yang men-trigger kita saat ini, resiko ini terjadi itu adalah adanya kerumunan yang dihasilkan oleh orang yang pada saat beberapa waktu lalu pengen mudik, liburan, segala macam. Nah, sama seperti saat ini, orang berlomba-lomba di berita
pengen mendapatkan vaksin misalnya, ngantri vaksin penuh, ya ternyata itu bisa berdampak sebuah resiko lagi. Ya, kita mempelajari sebelumnya ada kerumunan, ya. Bisa jadi adanya kluster vaksin itu akan membuat sebuah COVID lagi misalnya, karena banyak kerumunan yang terjadi. Nah, itu adalah sebuah contoh ya, atau teman contoh ilustrasi. Jadi bagaimana ada beberapa kejadian, ada beberapa kegiatan, atau ada beberapa aktivitas yang men-trigger atau mendorong terjadinya sebuah resiko. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita identifikasi dan yang harus kita hindari. Nah, itu paling penting di sini, teman-teman. Nah, ini contoh ya. Tadi ini ada risk event ya. Datanya tidak ready, probabilitasnya dengan 10%, apa yang men-trigger? Men-trigger adalah sistem error. Ya. Dampaknya apa? Menjadi project delay, terlambat. Contoh lagi, ini dampaknya project delay. Ternyata eventnya apa? Banyak liburan di semester 1, semester awal, yang berpengaruh kepada waktu project. Ya, yang penting apa? Terlalu banyak national holiday, misalnya ini liburan ternyata berdampak kepada sebuah project, ini misalnya seperti itu. Nah, strateginya kita mitigasi, ya, sehingga satu responnya adalah national holiday tidak dimasukkan kepada kalkulasi waktu. Nah, jadi harus kita perkirakan, ya. Jadi ketika kita mendesain, kita tahu, wah ini tanggal berapa, ada libur tanggal berapa, itu aja pengaruh, teman-teman ya. Jadi harus benar-benar kita bisa melihat berbagai macam aspek yang terjadi. Nah, itulah risk event dan risk trigger-nya. Dan kita bisa mecah seperti ini, teman-teman ya. Mungkin ada WBS, Wishbone Breakdown Structure. Kalau ini adalah risk breakdown structure. Bagaimana sebuah project dilihat risknya ada di mana, baik itu sisi internal maupun eksternal. Internalnya ada technical, ada sisi project management, ada sisi organisasi. Ya. Kemudian sisi eksternal ada sisi ekonomi, ada sisi force major, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan ada dari sisi hukum. Dan ini kita pecah, kita lihat satu persatu. Kita breakdown istilahnya. Ini juga menjadi salah satu cara sudah di dalam identifikasi kemarin sebetulnya. Ya, dan ini mungkin bisa digunakan juga di dalam melihat risk event dan juga melihat apa yang men-triggernya. Jadi di sini kita bisa lihat, teman-teman, bacanya sederhana. Hal-hal yang ada di sini itu adalah hal yang men-trigger resiko pada technical. Nah, ya, contohnya seperti itu. Jadi di bawah itu adalah risk trigger-nya. Ya, gambarannya sebagai contoh seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa yang mendorong terjadinya resiko dan kita bisa mengetahui risk event-nya, nah langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan analisis. Ya, bagaimana kita melakukan sebuah analisis resiko. Termasuk di dalamnya adalah estimasi-estimasi yang terjadi di dalam resiko itu sendiri. Nah, ini menjadi satu cara di sini ya. Kita lihat ya. Bagaimana cara kita menganalisis resiko? Ada dua cara. Yang pertama adalah kualitatif risk analysis, dan yang kedua adalah kuantitatif risk analysis. Ya, mana yang lebih baik? Dua-duanya sama saja, ya. Tapi apapun bentuknya, maupun kualitatif ataupun kuantitatif, ini adalah sebuah analisis yang digunakan untuk dapat memahami natur sumber dan apa yang menyebabkan dari resiko itu sendiri. Jadi tujuannya di sana, ya. Dan biasanya antara kualitatif dan kuantitatif itu dua-duanya saling melengkapi. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek, teman-teman. Jadi dua-duanya itu sama saja. Nah, tinggal di sini bagaimana kita melihat atau mendalami hasil analisis resikonya. Nah, kita coba lihat dulu
Nah, kita mulai dulu dari yang kualitatif risk analysis, ya. Jadi di sini lebih concern-nya adalah apa ya, discover atau melihat probability dari resiko event yang terjadi, ya. Dan juga kualitatif risk analysis digunakan untuk melakukan skala prioritas, ya, dari analisis resiko yang kita gunakan. Ya, itu namanya kualitatif. Bentuknya bisa menggunakan yaitu impact atau probability metric. Ya, jadi contohnya kita menggunakan ini ada sebuah metode untuk melihat apakah resiko itu ada di low, moderate, atau high dengan mengkombinasikan dua dimensi pada resiko, yaitu probability atau impact. Ini persis kayak sebelumnya tadi, dengan menggunakan 2x2 impact probability metric. Ya, ada green, ya, ada yellow, ada red. Nah, kita coba lihat contohnya. Ini contohnya, ya. Jadi tadi ini seperti gambar contoh yang sebelumnya tadi ya, teman-teman. Jadi bagaimana kita melihat tingkat risiko tersebut. Jika probability-nya tinggi dan impact-nya tinggi, ya maka ada di sini. Jika probability-nya rendah, kemungkinan terjadinya rendah, namun berdampak tinggi, maka ada di sini. Ketika kemungkinan terjadinya tinggi tapi tidak punya dampak, maka di sini. Ya, dan yang terakhir kemungkinannya kecil dan impact-nya kecil ada di sini. Nah, biasanya yang paling ditakutkan ya teman-teman, ini kita berikan hijau ya. Jadi kalau hijau itu biasanya low risk ya, yaitu moderate, dan yang high risk itu red. Jadi biasanya yang ini yang kita waspadai ketika dia berada di titik merah. Itu yang kita waspadai. Ketika kita mampu mengidentifikasi resiko dan dia berada di kuadran merah, nah itu paling bahaya. Ya, kita harus benar-benar mampu memitigasi atau mampu mencarikan solusi ke depannya. Ya, ini kan tentu saja yang kita pikirkan misalnya. Kalau dia tengah-tengah itu kuning. Dan ketika dia ada di hijau, hijau itu so-so istilahnya teman-teman. Jadi ya kalau memang harus terjadi nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita udah siap dan biasanya dampaknya tidak terlalu besar. Ya. Dan teman-teman bisa melihat di sini sebetulnya pengukurannya adalah dari sisi impact. Ketika dia impact-nya kecil, maka dia biasanya ada di sisi low terus. Ya. Tapi ketika sisi impact-nya besar, dia akan melihat ketika dampaknya besar tapi kemungkinan terjadinya kecil, ya itu ada di sini. Yang paling parah adalah ketika dia punya dampak besar tapi kemungkinan terjadinya juga besar. Nah, itu ada di sisi merah. Ya. Jadi ini cara makainya gampang, standar ya teman-teman. Jadi teman-teman dari yang minggu lalu ketika teman-teman mampu mengidentifikasi resikonya, ya, sudah diidentifikasi ternyata resikonya entah ada 5, ada 10, ada 20, terserah misalnya. Dan setelah itu teman-teman masukkanlah resiko yang teman-teman temukan ke dalam matrix ini. Mana yang ada di hijau, mana yang ada di kuning, mana yang ada di merah. Nah, itu maksudnya adalah di situ. Kemudian kuantitatif ya. Di sini adalah bagaimana proses untuk mengidentifikasi resiko, terutama ya supaya tidak mengganggu tujuan dari proyek tersebut. Ya, itu harapannya di situ. Nah, di sini bisa mulai dari bagaimana bukan mengatasi ya, examine the more serious risk, misalnya hasil dari kualitatif analisis seperti apa, probability dan impact seperti apa, bagaimana membuat ranking dari resiko dan sebagainya. Itu masuk dengan kuantitatif. Dan biasanya kuantitatif possible itu mampu menyebabkan atau berdampak kepada hasil dari proyek tersebut. Ya. Dan kita mampu mengidentifikasi resiko mana yang membutuhkan
atensi membutuhkan perhatian lah istilahnya. Dan kita mampu melihat, mengidentifikasi mana yang realistik, ya, mana yang biaya yang achievable, schedule dan sebagainya. Nah, itu harapannya di dalam quantitative risk analysis. Contohnya untuk quantitative risk analysis, ya, itu ada 3, yaitu interviewing, mirip dengan yang kemarin ketika identifikasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang decision tree analysis dan Monte Carlo simulation. Itu 2 hal yang menjadi menjadi bahasan, ya, satu tools metode di dalam kuantitatif. Kita coba decision tree dulu, ya. Decision tree ini bisa dibilang pohon keputusan gitu ya. Jadi ini sebuah tools untuk mendukung sebuah keputusan yang menggunakan bagan seperti pohon, ya, yang berbasis sebuah model atau grafik yang tujuan untuk melihat konsekuensi apa yang terjadi. Jadi termasuk outcome-nya seperti apa, resource cost-nya gitu ya, dan juga bagaimana menampilkan sebuah algoritma. Ya. Dan biasanya decision tree analysis ini digunakan di dalam research operation atau operation research. Biasanya untuk decision analysis. Dan ini untuk membantu mengidentifikasi strategi mana yang paling cocok untuk menghasilkan sebuah goal. Nah, itu harapannya di dalam decision tree analysis adalah di situ. Nah, contoh seperti ini, teman-teman ya. Saya ada 2 contoh kayaknya. Ya, betul. Ini adalah decision tree analysis. Misalnya kita melihat untuk membuat sebuah proyek ini kita menggunakan kontraktor atau pihak ketiga misalnya. Ya, kita lihat ada 2 kemungkinan yang terjadi, ya. Kontraktornya itu harganya rendah, tapi biasanya lebih risky. Dia reliable, yang kedua adalah dia reliable dan high bidder. Nanti memang punya kualitas bagus. Dan ternyata ketika kita mengidentifikasi dengan low bidder, tapi punya resiko, itu biasanya akan berdampak apa? Akan berdampak keterlambatan 3 bulan. Ya, itu kemungkinan resiko yang terjadi. Ya, walaupun kemungkinan ada bisa terjadi saat on time. Bentar, saya minum dulu teman-teman. Ya, jadi ketika itu pasti ada 2 keputusan. Keputusan yang pertama adalah ketika dia mampu menyelesaikan dengan baik, yaitu on time completion. Tapi ketika dia telat, ternyata telatnya bisa terjadi 3 bulan. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan kontraktor yang memang reliable? Ya, tentu saja on time di harapannya, namun keterlambatannya adalah maksimum ternyata 1 bulan. Sorry, agak keselak saya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat membandingkan 2 hal dari keputusan yang kita ambil. Mana resiko yang akan terjadi. Dari sini kita bisa melihat apakah kita ingin memilih yang ini atau yang ini. Karena ini yang di sini adalah hasil yang sudah kita harapkan. Ya. Jadi ini contoh sederhana. Atau contoh berikutnya seperti ini untuk yang decision analysis. Ini dilihat dari budget misalnya. Kita menggunakan prototipe atau tidak, ya. Ketika prototipenya dengan harga gagal, ya, istilahnya mungkin prototipe, dan ini yang tidak menggunakan prototipe. Ternyata ketika dia menggunakan prototipe, ada sukses faktornya adalah lebih banyak itu di suksesnya dengan penambahan keuntungan sekian, kalau gagal sekian. Nah, kemudian kalau tidak ada prototipe, suksesnya hanya sekian, kalau gagal menjadi lebih besar, ya. Di sini kita lihat kegagalannya ternyata menjadi lebih besar. Ya, jadi ini contoh teman-teman ya. Karena kita bisa melihat di sini mana bisa kita ambil ketika mengambil sebuah keputusan. Namanya juga decision tree analysis. Jadi apapun keputusan yang kita ambil pasti akan ada resikonya.
Nah, gunanya decision tree adalah seperti itu, untuk membandingkan keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Kemudian, ini sama ya, contoh berikutnya dalam memilih vendor A atau vendor B gitu ya. Ketika sukses seperti ini, ketika gagal ternyata tidak ada impact. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi ini untuk decision tree analysis. Yang berikutnya adalah Monte Carlo analysis. Nah, ini sebuah simulasi ya, tapi ini biasanya digunakan dengan sebuah software yang paling gampang karena ini adalah sebuah simulasi. Jadi sebuah teknik untuk memahami dampak dari sebuah resiko, terutama terkait dengan financial, project management, cost, dan juga forecasting model. Nah, itu salah satunya adalah di sini. Ya, jadi ini adalah satu contoh. Ya, ini biasanya menggunakan menggunakan aplikasi biasanya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau bentuk aplikasi, nah ini biasanya paling bentuk aplikasinya kayak gini. Ya, jadi dia bisa menggunakan aplikasi, jadi dia bisa mengetahui calculation profit ya dari simulasi yang ada. Ya, jadi ini aplikasinya Plan ya, dan juga beberapa aplikasi lain terkait dengan Monte Carlo analysis. Jadi teman-teman, itu adalah bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi resiko. Cara kita minggu lalu kita bahas tentang cara bagaimana mengidentifikasi resiko. Kemudian hari ini kita membahas bagaimana kita bisa memetakan resiko-resiko tersebut, dan kita bisa melihat apa yang menyebabkan resiko itu terjadi, ya, risk trigger, dan akhirnya kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan resiko tersebut dengan menggunakan decision tree analysis. Ya, di situ adalah suatu contoh ya hal-hal yang terjadi. Nah, nanti hari Rabu kita akan lebih banyak latihan, teman-teman ya. Jadi hari Rabu saya akan memberikan sebuah kanvas ya, namanya OPPM, One Page Project Management. Itu adalah manajemen sebuah project dalam satu halaman. Jadi nanti itu akan menjadi sebuah bahan latihan kita hari Rabu. Ya, nanti akan saya terangkan dulu hari Rabu tentang OPPM itu seperti apa, dan setelah itu kita akan mendevelopnya dalam sebuah kanvas satu halaman, dan itu akan menjadi tugas teman-teman dari Rabu ya. Jadi hari Rabu itu kita lebih banyak latihan gitu ya, mengaplikasikan sebuah konsep project management seperti apa, dan nanti bagaimana teman-teman bisa di dalam sebuah project akan mengidentifikasi sebuah risiko, dan ketika sebuah risiko terjadi apa yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi nanti akan ada sebuah satu halaman OPPM namanya One Page Project Management. Itu bentuknya file Excel, tadi teman-teman bisa lihat isi, dan itu akan menjadi latihan ya. Tadi kan kita udah 7 pertemuan, lebih banyak konsep teori, nanti kita akan coba langsung praktek di minggu ke-8 tentang, kita ngambil contoh aja nanti bagaimana memanage sebuah project dan juga bagaimana mengidentifikasi sebuah resikonya gitu ya, dan bagaimana memitigasi resiko yang terjadi. Nah, itu yang akan kita lakukan hari Rabu, dan minggu depan teman-teman sudah mulai UTS, tadi tinggal sudah mempersiapkan untuk UTS-nya. Minggu lalu sudah saya kasih penjelasannya ya, nanti tinggal disubmit aja di e-learning gitu ya untuk minggu depan. Nah, hari ini mungkin cukup sekian teman-teman, karena tidak banyak juga untuk materinya hari ini. Ini hanya melanjutkan dari risk identification kemarin ya, dan ini juga lebih banyak tentang konsep. Jadi nanti hari Rabu kita akan mulai untuk mencoba mempraktekkan lah ya, supaya teman-teman juga lebih paham di dalam bagaimana memanage sebuah project dan akhirnya menentukan resiko apa yang terjadi. Nah,
Apa namanya, mungkin untuk malam hari ini sekian dulu teman-teman ya. Jadi seperti pesan saya tadi ya, teman-teman tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai ya kita tidak sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi ya. Yang suka nonton bola ya tetap jaga kesehatan juga supaya karena akan begadang dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Rabu. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih teman-teman. Malam, Pak.